Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sukmarum. Dari program studi manajemen di Universitas Dian Nusantara. Di video ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Judul Konsep Hukum Bisnis. Sebelum saya mulai membacakan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Selanjutnya, saya akan mulai membacakan materinya. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan melaksanakan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi, maupun suatu kegiatan mendapatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi. Adapun fungsi hukum adalah yang pertama, berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu, masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum, sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Kedua, sebagai sarana untuk mewujud keadilan sosial lahir dan batin. Ketiga, berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Keempat, hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Kelima, berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Adapun macam-macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dan sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Adapun tujuan hukum bisnis adalah yang pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Kelima, mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Adapun fungsi hukum bisnis, yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, dan agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Ada sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis, yaitu asas kontrak perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu yang pertama, hukum perdata yang tertuang dalam kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana atau pidana ekonomi. Yang ketiga, hukum dagang yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum dagang. Dan keempat, peraturan. Dan ada juga ruang lingkup hukum mencakup beberapa hal, yaitu diantaranya kontrak bisnis, aspek hukum badan usaha, hubungan bisnis, hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, asuransi, penyelesaian sengketa bisnis, kepayilitan, hukum pengangkutan, hukum perbankan, dan surat-surat berharga, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.